Di saat penampilan tim nasional dan performa pemainnya dipuji oleh media luar negeri, tapi ada segelintir atau mungkin banyak media atau pandit dalam negeri yang justru malah mengkritik penampilan tim nasional. Gimana kalau menurut lo? Yang jelas, kalau menurut kami akan terus dukung supaya Indonesia bisa bersiap melakukan progres dan bisa mengalahkan Vietnam di lanjutan Piala Asia. Selamat datang di Box to Box Football Show. Selamat datang di Box to Box Football Show. Jerry Arvino bersama kawan-kawan saya yang lagi kompakan pakai hitam ya. Ini ada berkabung apa nih? Apa ya? Apa Dex? 17 tahun Kamisan. 17 tahun aksi Kamisan. Hidup korban jangan Dian melawan. Tapi ini pas juga untuk kita menyuarakan ya. Karena seperti biasa ada juga kan komen-komen tentang 17 tahun aksi Kamisan yang akunnya sempat hilang itu di Twitter. Di X. Itu banyak juga makaitin seperti karena pendengar box to box yang ingin kita suarakan adalah tragedi Kanjuruhan. Kayak baju Ya lagi ini ya. Bukan cuma ini kan pray for Kanjuruhan. Bukan cuma pray ya. Mana nih? Ya itu. Jadi tapi juga jangan sekedar didoakan. Nah, doang jangan sekedar didoakan, Ya, tapi kita terus disuarakan menyuarakan usut tuntas. Karena kemarin di pas gua ke Malang tuh poster apa coret-coretan di sepanjang dinding tuh baik banget ternyata. Iya. Kanjuruhan dan lain-lain. Tapi nggak sempat gua ke stadion. Jauh ternyata ya. Iya, Jauh. betul. Kanjuruhan di pinggir. Dan lagi renov ya. Ada update apa Dex? Nah ini kan 17 tahun Kamisan, cuman di 16 Januari kemarin tuh sebenarnya setahun sidang Kanjuruhan. Ya. Nah sekarang banyak yang bilang nih ada artikelnya, terus juga banyak yang bilang sebenarnya kalau buat nuntut keadilan buat Kanjuruhan tuh lagi di mana sih bola panasnya gitu. Nah bola panasnya lagi di bar es krim sekarang. Panas di bar es krim Iya, ya. padahal dingin. Bar es krim. Bar es krim, bukan bar kok jualan es krim, bukan. Itu kepanjangan Bar nih. jual es krim juga Ada juga ya, benar. Juga gitu. Iya. Jadi bar es krim. Di bar es krim, jadi ya kita kalau mau menekan sekarang menyuarakan ya ke bar es krim juga. Polisi ayo tuntaskan lagi gitu. Soalnya terakhir emang kemarin yang 2 episode lalu apa yang ada artikel juga kan bilang kan emang lagi diangkat lagi di sidang, maksudnya lagi dimasukin lagi kasusnya gitu. Ya, tapi ini kan gue sempat nanya juga di Twitter ya, maksudnya akun personal gue sih nanya soal kalau ada kesempatan untuk nanya ke capres gitu, mungkin salah satu atau ketiganya mau nanya soal apa gitu. Ada banyak juga yang jawab soal Kanjuruhan gitu, Banyak karena pasti. mereka juga nonton atau dengerin box to box juga yang memang secara konsisten kita menyuarakan itu terus gitu. Betul. Jadi memang itu salah satu concern gue rasa ya. Dan emang aksi apa ya mengingatkan pelanggaran HAM ini bukan aksi yang dibilang 4 tahunan sekali, enggak. Ini bahkan aksi perjuangan itu aksi harian. Ya kalau malas-malasnya ya setiap Kamis lah aksi Kamisan ini. Makanya ini tepat banget dengan 17 tahun Kamisan. Ya. Itu dia. Tadi ada yang mau disampaikan? Kalau gue sih ngeliatnya itu kemarin yang ada aksi diam di depan kantor Keluarganya Bupati Malang. Ya, itu juga itu kan sebenarnya dia ngasih unjuk bahwa meskipun kami diam, sebenarnya kami tidak diam, gitu kan? Ya kami terus berjuang, gitu. Silent is gold. Iya. Itulah energi dan semangatnya terus kita suarakan pastinya sampai nanti 2 tahun Kanjuruhan, 3 tahun Kanjuruhan. Ya semoga sih nggak nyampe segitu ya, maksud gue akan segera. Kalau diperingatkannya concern pasti itu. diperingati terus, Jer. Iya. Contohnya penuntasannya semoga nggak selama itu. Yes, itu dia. Tapi ada banyak medium untuk bersuara juga selain kita nih di show ini. Pasti kita juga akan bahas update-nya seperti apa. Juga bisa di sosial media, juga bisa di Tribun di lapangan mungkin ya. Sekarang lagi mainnya di Piala Asia ya. Di Piala Asia di Qatar, Jadi Indonesia. global ininya. Apa? Perhatiannya Perhatiannya global. Minimal kancah Asia. Iya. Ya kan karena kan udah sampai Jerman tuh kemarin kan. Iya. Munchen kan gitu, dan sekarang kita menyuarakan di Asia dan di Piala Asia. Pertandingan kedua kita akan menghadapi Vietnam. Vietcong nih ya. Vietcong. Ini nih Tio ya. sebagai yang melintas di ASEAN Itu nih. judulnya. Nguyen lagi aja. Nguyen. Tapi emang iya. Tapi masih sih. banyak nama Nguyen sebenarnya. Banyak cuy. Masih ya. Enggak, ada berapa banyak di tim sekarang? Kenapa Nguyen banyak? Nah ini artikelnya ada. Bisa dibaca di box to box nanti. Jadi kalian jangan nonton ini atau dengar ini tapi buka Instagramnya box to box. Ya sambil dibuka, dibaca. Mungkin banyak Nguyen di Vietnam kayak di Indonesia Ica gitu ya. Melisa, Enggak. Dimas. Cewek panggilan Ica banyak. Adit. Berapa Adit. banyak teman lu yang namanya Dimas?
Iya. Banyak Sampai Adit. Adit iya sih. sampai biasanya yang nama aslinya tuh nggak dipanggil Dimas karena Dimas ada 3. Jadi Dimas apa? Misalnya DB, Dimas apa? Oh iya, misalnya. iya, Dimas iya, Upil iya. Atau gitu ya kan. gitu-gitu. Dimas Kentut Atau gitu nama kan. bapaknya. Kayak gitu. kayak teman kita Mukti Entut mungkin Mukti banyak jadi suka kentut jadi Mukti Ada Entut ya kan. Dimas Ramadan Didan mungkin gitu ya. Oh, emang iya. Nggak tahu gue. Oh iya, bisa jadi ya. Singkatan-singkatan kalau misalnya banyak kan ngebedainnya. Betul. Iya, iya. Tapi ya mendingan gitu daripada fisik kan kadang Dimas. gendut. Oh enggak mending Dimas botak. kadang Banyak loh. kadang ini kayak gue di SD gue tuh namanya Rian. Banyak kan. Mm-mm. Tapi kita manggil belakang namanya nama bapaknya. Bapaknya. Bapaknya namanya Basir. Pas kawinan gue teriak Basir. Anjing bapaknya nengok cuy. Waduh. Sebelahan. Mohon maaf nih. Iya, Gimana iya, dong iya. biasa dari Dadakan SD. masa- Temenan dari Itu SD. bapaknya Basir. Basir Bukan bapaknya. Abu Bakar tapi kan? Bukan. Bukan ya? Basir kayak anjing bapaknya Oh. nengok. Oh gue lupa nama bapaknya asli. Astaga. Mm-mm. Iya. Tapi kalau ini ngomongin soal Indonesia Vietnam nih. Apakah ini benar-benar laga hidup mati? Mengingat Vietnam akan lawan Irak, Indonesia akan lawan Jepang. Iya betul. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Bukan buat Indonesia doang. Iya. Jadi sebenarnya yang ya bisa bilang yang kalah di laga ini Udah lah, pulang peluangnya- aja mendingan. Ya kalau misalkan kalah di laga ini ya secara matematis peluang belum tertutup karena masih bisa menang di laga terakhir. Tapi Cuman kan Tapi kan lawannya tidak Irak mungkin sama Jepang. Tapi maksud gitu. gue Indonesia Vietnam terlepas dari itu hidup mati tapi memang ini sebenarnya kita akan bertemu mereka lagi di bulan Maret ya 2 kali. Oh iya, kualifikasi Piala Dunia. Piala Jadi Dunia. sebenarnya ini ya kita bosan sih, gue nggak tahu nih ya nih AFC ngundinya kayak anjing kayak apa, ketemunya dia lagi. Irak satu grup juga kita sama Irak kan? Bener. Ya kan Satu nama grup juga. Vietnam anjing nih, titipan nih. coba bedanya itu Filipina nih Jepang. Iya, anjing. Kenapa gak ini Kyrgyzstan tuh kayak Thailand? Enggak, tapi ya benar, misalnya ini hidup mati kan secara matematika kemarin Jepang menang 4-2 lawan Vietnam walaupun sempat unggul duluan ya. Iya, sebut 2-1. Gue lagi mau share sama Jerry tuh, Jer lagi unggul terus udah kalah jadi 4-2. Terus Indonesia sempat sama lawan Irak yang dipuji banyak orang, tapi ya mungkin ada beberapa orang yang mau edgy sedikit ya, out of the box. Dia mungkin Kan biar seimbang. biar seimbang. Kan Nggak apa-apa. Jadi seru banyak kan. protes. Terus kayak ya secara matematika belum berakhir Indonesia. Apalagi Jepang kan sebenarnya kalau menang lawan Irak dia lolos nih. Kita berharapnya mereka menang lawan Irak ya kan. Tapi sebenarnya secara statistik head to head sebenarnya kan sama-sama menang 8 kali, imbang sekali Dex. 11 kali, 11 sorry. kali, Iya. kalah 8 kali. Tapi Menang 8 juga. lo kalau lihat di 6 pertemuan terakhir sejak Desember 2016 kalau nggak salah, Indonesia nggak pernah menang. Wah, Tapi kan itu rata-rata pelatihnya si Park itu tuh. Pak Ya, Alonso. itu aja. Iya si SEO kan? anjing yang berarti kerja. kita 7 tahun gak menang ini. Yang pelatih karate, Oh, pelatih sepak bola. SEO kan? Iya, SEO. Search Engine Optimizer. Karena gue pas ketika Vietnam ganti Philip Trosier ya, ini kan pelatih kan kagak ada sukses-suksesnya ya. Suksesnya di mana? Timnas Jepang juga gak sukses kan? di Maroko pernah. Terus ya tuh Piala Dunia 98 ya Jepang. Iya, Jepang. Qatar aja kita ngalahin dia pas Piala Asia Iya, juga kan. betul. Jadi pas dia ganti si Philip Trosier, ini kita bisa menang. Kalau si Park Seo itu pelatih Itu karate Seo. anjing. Kita Sun Benimnya ini. Sun Benimnya Sinteyong gitu. iya, pelatih fisiknya kita dulu bekas asis anak buahnya si Park Iya. itu loh. Jadi maksud gua Iya. Indonesia lebih takut melawan Vietnam yang bermain dengan kekerasan dibandingkan dengan permain Kekerasan. taktis ya kan. Keras banget udah gak? Malaysia dihajar cuy di Hanoi yang pas yang Piala AFF. Iya, boleh FF. Ya, jadi maksud gue Indonesia bisa mencuri poin, bahkan gue yakin bisa 3 poin karena pelatih Philip Trosier bukan si Park. Gue lebih takut si pelatih guru karate itu dibandingin dia. Tapi Trosier juga udah cukup lama di Vietnam juga sebenarnya under Awal 2023 19 ya. dia Awal senior. 2023. Ya, tapi Enggak, di dari 2019 2019 sudah ya. di under Pas yang- 19. iya, di Jadi bawahnya, sebenarnya ya. emang udah mungkin banyak juga pondasi-pondasi pemain yang sekarang ada di tim senior emang Oke, anak asuh dia gitu kan sebenarnya, dan walaupun gak semudah Indonesia ya gak sih? Gue sih Betul. lihatnya kemarin pas lawan Jepang mereka nggak kayak tim baru dibentuk gitu. Jadi gue ngelihat emang tim ini udah dewasa dan setelah gue riset, oh ternyata ya Trosier udah dari Vietnam U19 dari 2019. Oh nggak heran gue gitu. Apalagi kalau kita lihat pemain-pemain Vietnam juga bukan kebanyakan, semuanya main di Liga Vietnam, nggak ada yang main di luar gitu. Jadi udah ketemu tiap hari lah gitu. Gitu tiap hari. Iya. Apa ini kali apa maksud gue? Tapi kan nggak bisa disampingkan juga. Kalau misalnya kalau Dex tadi ngebahas soal si data pemainnya, tapi nggak bisa disampingkan juga Indonesia Vietnam tuh pemain terkadang bermain tidak mengikuti aturan karena udah ada persaingan emosional yang berbeda aja. Karena Indonesia Vietnam lo tahu ada yang sepak bola gajah karena Thailand sama Indonesia menghindari Vietnam kan dulu. Jadi maksud gue ya ada unsur-unsur yang mungkin Historisnya ya. ya unsur-unsur yang mungkin tidak bisa dibahas dengan soal data atau statistik, tapi ya kan ada pemain di lapangan ketika bertemu dengan Vietnam yang memiliki histori panjang, tapi untung kita kebanyakan pemain keturunan kan.
ya kan? Jadi kayak ini apa sih Vietnam? Udah deh. Jadi emosionalnya mungkin tidak sebanyak kayak dulu kita timnas Indonesia yang sebelum ada banyak manggil diaspora dari luar gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita biasanya kayak rival abadinya tuh Thailand kan. Ya. Nah tapi sekarang ke Thailand mulai mengincar Asia juga gitu kan. Terus kayaknya lebih susah dikalahin. Jadi kita agak geser tuh. Sekarang rival kita Vietnam gitu. Rasanya seperti itu, Ros. Setuju gak lo? Sebenarnya kalau misalkan kalau ngelihat secara keseluruhan, sebenarnya Vietnam tuh dari zaman gua SD, SMP gitu kayaknya emang lawan yang berat sih. Dari 90-an juga. Iya, lawan yang alot gitu. Cuman kalau pengen waktunya ngalahin Vietnam mungkin justru sekarang kalau gue pikir ya gitu. Jadi gue baca nih artikelnya Vietnam Express, dia nurunin sebuah artikel yang ngebahas analisis permainan sepak bolanya Philippe Trozier gitu. Nah, si yang ngebahas di artikel tersebut adalah Phu Man Hai, ex pemain Vietnam yang sekarang jadi football analyst di Vietnam sana gitu. Nah, ternyata setelah gue baca-baca si Philippe Trozier ini ketika dia menjabat jadi pelatih seniornya Vietnam, itu dia tuh saklek. Pokoknya kita main possession football, sebanyak mungkin menguasai bola gitu. Dan kita bakal creating chances via possession football juga gitu. Nah, persoalannya adalah kalau menghadapi lawan yang setara itu mungkin bisa gitu. Tapi ketika menghadapi lawan yang levelnya di atas itu sulit gitu. Nah, makanya kemudian si Phu Man Hai itu bilang, coba lihat deh ketika kita menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat gitu. Possession football kita bagus gitu, kita bisa menguasain bola. Tapi creating chances kita jelek banget. Dia bilang kayak gitu. Jadi bola cuma muter-muter aja gitu. Nah, persoalannya di sini ada semacam pemaksaan bahwa memainkan possession football tapi tidak mempertimbangkan karakteristik pemain-pemainnya Vietnam gitu. Padahal dulu old style kata mereka, kita tuh ngandelin quick attacking gitu. Terus kemudian ngandelin kegesitan pemain gitu. Nah, ketika kita ngubah jadi possession football itu agak berkurang. Makanya kemudian creating chances kita juga berkurang. Katanya dia kayak gitu. Nah, gue kemudian ngelihat gitu. Kalau misalkan sekarang main possession football ngelawan Indonesia gitu ya. Justru sebenarnya buat gua itu ada kesempatan gitu. Karena ada satu hal dalam possession football yang menurut gua bisa dapat penawar gitu, yaitu pressing gitu. Lu pressing secara kolektif aja gitu ya, menjaga zona dengan disiplin. Itu sebenarnya lu udah bisa bikin mereka muter-muter gitu segala macam. Dan tadi kan udah dibilang gitu, secara possession football nih mereka masih ada problem dalam creating chances. Nah, itu manfaatin aja itu gitu. Jadi gua pikir kemarin kita udah bahas ketika ngadep Indonesia bertanding lawan Irak, persoalannya ada dua kan. Satu composure, ya kan? Satu composure ketika lawan lagi nguasain bola kita kurang tenang. Kedua, yang kayak gue bilang sama Dex juga, ketika kita lagi berusaha nge-pressing, itu kayak sendiri-sendiri ya Dex ya kan? Pressing itu kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi satu pressing, yang lain gak ikut nutup gitu. Jadi kemudian begitu bola gak bisa direbut, baru yang lain maju gitu segala macam. Nah, itu bukan pressing kolektif gitu loh. Jadi kalau misalkan pressing kolektif harusnya lawan membuat progresi bola itu juga sulit. Nah, itu yang gue harapin ketika menghadapi Vietnam gitu. Yeah. Tapi kalau dari laga kemarin ya kita udah bahas soal Indonesia Irak gitu. Sebenarnya kalau dari Vietnam Jepang kaget gak sih mereka bisa menekan, mereka sempat unggul 2-1 bahkan ya. Maksudnya gini, mencetak 2 gol ke gawang Jepang juga bukan urusan mudah gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi ini menggambarkan sesuatu. Sebenarnya gitu. kalau gue lihat itu ya, gue ingat ketika Jepang lawan Belgia pada 2018 ingat gak? Yang mereka bisa menang terus ketika 2-0 dulu malah. 2-0 dulu terus sampai akhirnya masukin Fellaini terus Lukaku dengan pemain dengan postur badan yang lebih besar dibandingin para pemain Jepang itu akhirnya mereka bisa mencetak gol. Ketika mereka menang 2-1 pas gue ngeliat waktunya ini masih terlalu jauh dari 90 menit. Jadi masih banyak waktu bagi Jepang untuk merubah gaya bermain mereka dan benar aja kan akhirnya mencetak 3 gol ke gawang Vietnam dan akhirnya menang 4-2. Jadi tapi seharusnya Vietnam udah bisa ngelihat bahwa ketika melawan Jepang mereka ada poin-poin yang bisa diambil karena ketika melawan Indonesia lawan Irak gue tuh ngelihat bener kemarin udah bahas ya misalnya kayak lo pressing sendiri tapi lo masih lihat ketika 15 menit pertama lawan Irak gue kayak ini kita nyerang beneran ngepres Irak hampir setengah lapangan. Dan kalau itu bisa konsisten seharusnya sih ya, tapi gue gak yakin apakah Indonesia akan main pressing atau mereka akan menunggu karena kalau melihat dari 2 sayap yang kita punya itu cepet banget kan. Jadi kalau permasalahan ketika lo main ball possession dan lo pressing pemain tim yang agak low block dan ketika lo bisa long ball ke depan yang akurat dan winger lo cepat itu kan bisa ngebongkar sisi kiri sayap. Permasalahan Indonesia tuh gak punya striker yang apa ya kita bisa bilang finisher yang pure nomor 9. Jadi itu mungkin harus ada adjustment dari si Sintayong. Tapi kalau ngomongin Vietnam ya bisa 2 gol lawan Jepang sih. Tapi gue sih masih yakin ya Jer. Gue tuh gak tahu kenapa ya. Nah makanya ini cukup menarik juga karena kalau kita lihat ya waktu lawan Irak
di awal pertandingan ada dua hal yang berbeda terjadi. Satu, kartu kuning akan Bagot yang begitu cepat. 3 menit udah kartu kuning, tapi ada satu juga tendangan kena tiang Marcelino gitu. Maksudnya peluang yang ada. Jadi bukan cuma kita berusaha bertahan gitu kan, tapi kita bisa juga melakukan tekanan. Nah, kalau soal striker antara nggak punya atau yang kita punya belum dimaksimalkan begitu. Karena Dimas Terjit kemarin masuk dari cadangan dan kita udah bahas ya bahwa agak terlambat nih substitutionnya gitu. Dan kita masih punya Ramadan Sananta yang mungkin juga bisa jadi opsi sebagai focal point. Tapi kalau dari head to head pemain Dex, mungkin lu ngelihat gimana soal materi pemain atau mungkin tactical Trosio versus STI gitu? Kalau secara individual gue rasa Indonesia lebih unggul ya pemain-pemainnya. Cuman kan ini permainan kolektif. Gue rasa Vietnam sih dari pertandingan yang pertama itu lawan Jepang gue ngelihat secara kolektif Vietnam lebih bagus mainnya. Karena banyak nguyen. Jadi sesama nguyen chemistry-nya udah. Tapi ngomongin nama ya, Iya, nama ya. Kan kalau di Vietnam nguyen ya. Kalau kita tuh yang berima, Rizky, Rido, Dimas, Derajat. Rizky Ridho. Dua-duanya. Nama depan dua-duanya. Iya. Dede Sunda pisan ya. Dede, RR. Taktikalnya? Kira-kira? Taktikalnya gue kalau itu kan dari pemainnya ya. Oke. Kalau ada taktikalnya gue sih lebih percaya sama Sintayong daripada Philippe Troussier. Dan gue ngerasa Philippe Troussier juga mungkin lebih keras kepala meskipun modal dia bagus dari yang SEO itu sampai sekarang dia ngelatih ya modalnya bagus, cuman gue lihat dari fleksibilitasnya STI lebih bagus. Tapi jujur ya, maksudnya lo setuju nggak mau gue ketika Indonesia kebobolan lawan Irak tuh rata-rata 2 gol pertama ya, pas gol ketiga gue udah kayak ya udahlah ya. 2 gol pertama tuh gol pertama apalagi itu kebobolan karena kesalahan para pemain sendiri kan. Emang. Karena itu Itu gue bilang kurang composure. Iya, maksud gue kalau misalkan lu bisa minimalisasi itu kayak clearance yang nggak penting, maksudnya kayak berapa kali clearance malah jatuh ke pemain Irak, seharusnya sih bisa aja sih. Gue mesti yakin Indonesia bisa menang sih. Iya. Dan maksudnya kemarin waktu lawan Irak juga kan kita udah pernah lawan Irak juga di kualifikasi. Tapi juga banyak pujian bahwa ini ada progres nyata jelas gitu ya. Memang masih ada sih sloppy defense-nya di awal-awal juga sempat susah banget gitu untuk bisa fokus dan menjaga ketenangan, composure di sana. Cuma untuk ngelawannya, untuk kita gigit balik ibaratnya gitulah. Kalau Garuda berarti mematuk balik gitu ya. Matuk balik, Itu lebih kerasa. Apalagi lawan Vietnam yang sebenarnya kita udah familiar banget kan sebenarnya. Ya tenang aja, Argentina Piala Dunia 2022 aja kalah duluan kan di pertandingan pertama. Bisa Jalan kita. Arab Saudi. Bisa. Ya, ada progres tapi ada yang protes juga, jangan lupa. Oh iya bener, ada yang progres ada yang protes. Dan juga sebenarnya kalau dari gini, kan katanya timnas yang baik itu diciptakan dari kompetisi yang sehat, kompetisi yang bagus. Nah soal liganya gimana? Anjing kita pernah bahas ini ya, kayak untuk sampai ke liga yang bagus itu ya butuh waktu juga sih. Soal liga? Gue lihat dari tadi materi pemain, pas gue lihat nih semuanya dari Liga Vietnam yang kayak gitu tuh di Piala Dunia kali ini tuh Qatar semuanya dari Liga Qatar, Vietnam dari Liga Qatar semua. Gue lupa deh. Arab Saudi dari Liga Arab Saudi semua. Arab Saudi sama Qatar lu nggak bisa menyamakan dengan Vietnam karena pemain itu untuk keluar pun mereka tuh nggak mau karena udah bayarannya lebih nyaman di sana. Iya, lebih kayak mahal juga nih gue ada cerita anjing banget. Jadi ingat dulu pas under 19 deh kalau nggak salah timnas Qatar itu diinepin, gue lupa Qatar siapa, kayak Qatar deh, karena yang ngurusin dulu kan mesti agensinya mesti itu ya, mesti kerja. Dia bilang ini si Qatar diinepin di salah satu hotel yang dipilih, ya gue nggak usah sebutin nama hotel lah, salah satu hotel pilih, mereka baru masuk keluar lagi, langsung pindah ke yang di sebelah Plaza Senayan. karena kurang. Terus kalau kata orang yang ngurusin mereka, ya pantas mereka pindah. Ini bocah 19 tahun mobilnya udah Lamborghini di Qatar. Ya ngapain mereka keluar kota ya kan, keluar negara kayak. Jadi kayak ada tuh pemain Qatar siapa tuh yang Kribo yang harus bisa main di Eropa. Aduh gue lupa lagi pemain terbaik Asia. Ya kayak David Luiz kan. Iya ada David Luiz tuh. Itu harusnya dia tuh berapa kali ditawarin main di Eropa tuh gak mau. Tapi karena orang Arab itu tuh mikir, ya mendingan gue main di negara gue, hidup gue udah tenang, bisa ibadah dengan lancar, puasa enak, makanan enak daripada gue di Eropa gitu kan. Cuma Iran doang aja kan, Iran tuh keluar-keluar semua kan. Nah tadi kan kalau itu bedanya Liga Saudi sama Liga Arab, Qatar emang kayak gitu. Cuman gue ngeliat dan Saudi ngelawannya Benzema. Iya makanya. Ongte Ronaldo Beda ya? gitu gak sih? Udah terbiasa juga. Selain timnasnya bagus ya, si Arab Saudi pelatihnya bagus juga. Dari liganya sih gue ngeliat Liga Vietnam tuh lebih nggak kesorot sih sebenarnya. Kalau dari kualitas sebenarnya bagus. Dari tim-tim yang tampil di AFC Cup bahkan AFC Champions League juga Vietnam bagus-bagus gitu. Ya, timnya. Dan satu hal yang PKMX ya. Iya kan? PKMX kan dulu. Duong An apa sih lupa Iya gua. doang iya. Filik ya berarti mereka ya? Filik ya. Victory League ya, Vietnam League. Vietnam League. Satu hal yang mereka belajar juga adalah
ini yang unik juga sih. Di Vietnam itu budaya judinya tinggi. Ini udah gue sampein, gue lupa cuma udah lama banget. Budaya judinya tinggi. Nah mereka tuh sadar sepak bola tuh enak buat dijudiin. Pemerintahnya cuman bikin aturan, lo boleh judiin sepak bola cuman gak boleh Liga Vietnam. Kalau mau judiin Liga Vietnam lo kaburlah kemana, ke Kamboja kemana gitu, silakan di situ. Menarik ya itu ya sebenarnya. Karena kalau lu ke perbatasan Kamboja Vietnam, gue lupa Kamboja, kayak Kamboja deh, ke perbatasan Kamboja Vietnam itu tuh udah kayak Las Vegas cuy katanya. Kayak Las Vegas isinya tuh bandar judi semua. Tapi yang ecek-ecek itu Ecek-ecek. bukan Ya, yang ini- mewah iya. itu. Ini kebijakan yang baru gue denger dan apakah bisa applicable kalau di sini? Susah, jangan. Lu boleh. Jangan. Lu boleh judi tapi jangan Liga Indonesia. Nah, Jangan juga, di sini judi kan emang udah dilarang ya. Iya, iya. Oh jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Kan kita kan lagi memberantas Berantas. judol. Heeh. Yang bahkan kalau misalkan lu ngelihat di Instagram Reels gitu ya, video kucing. Asli pengen ada logo gua ya. likes video kucing Jer. Iya. Atas ya logo judi online kagak jadi gua likes. Kalau Enggak video gini kucing. deh. Nih paling hancur nih Atau ngomongin. kadang-kadang gua nggak merhatiin. Udah gue likes, ya anjing Ya, ada tinggal judi di-unlike. online. Nih. Anjing sama kucing Ini jadinya. yang paling hancur nih ngomongin judi online. Gue lagi makan di Boy Co Bali nih. Boy Co kan tempatnya agak lumayan fancy ya. Ini meja gue, belakang gue tuh pasangan tapi duduknya seberang-seberangan. Si ceweknya tuh ngadep ke arah gue, cowoknya tuh ngebelakangin gue. Jadi ketahuan dia buka handphone apa. Main judol anjing lagi di Boy Co. Kayak dalam hati gue, oh lu nyari duit buat bayar ini tagihan, main judi online dulu apa gimana? Gila kali. Rugi Gue lah. pernah judul. transportasi Jangan ini juga judi. ya, mobil gitu dia sambil main. Sambil Jadi nyetir klik klik gitu Slot. sambil klik gitu. Sampai istri gue kayak Pak turun di sini aja. Habis itu chat panjang. Karena klien Dinasihatin dia ya. kan psikolog kan, klien dia tuh kena judol sampai ratusan juta. Karena Iya bahaya, Jadi bahaya. kayak dia tuh Peduli. invested, maksudnya kayak apa? Aduh, klien gue tuh sampai rugi banget dan berantem sama keluarga, Nah. keluarganya kacau karena itu. Jadi ketika dia ngeliat langsung ada driver main, dia nggak tega gitu loh. Terus chat panjang Pak, Nah, gini gitu. gue tuh kasih tau orang-orang nih ya buat kalian yang masih sering main judi online ya. Ingat ya Didan ya. Anjing nih itu tuh beneran edik, gue tahu karena gue baru tahu bentukannya kayak gimana. Tapi gue tuh dulu akhirnya berhenti main judi, gue judinya. Gue edik gue main judi tuh sampai gue adu penalti komputer WE di rental PS gue judiin. Main ini nih, gue main basket 3-on-3 di komplek, gue judiin. Yang menang yang kalah bayarin gue main CS ya nanti. Akhirnya gue berhenti gara-gara gue kalah 15 juta anak SMA, 15 juta judi bola. 15 juta. Duit dari mana? Gila. Duit Karena dari kan mana? ini ya, maksudnya dulu sempat ada bahkan gua sama Apis pernah cerita gitu ya, kita pernah podcast bareng, gue cerita bahkan yang CPU lawan CPU gitu loh. Nah itu. Sama adu penalti atau megang pemain siapa antar jadi top score gitu loh. Tapi yang gerakin komputer, Itu gue judi simulasi komputer di WE Gila. rental PS. cuy. Gila. Nah ini gue juga ada Jadi satu. semenjak dini ya. Nah gue juga ada satu nih. Ini buat kalian main judi online tapi jangan diikutin ya. Gue dulu pernah punya, kalau kalian tahu ada si Esa Bonds tuh motornya gue rusakin. Yah. Biaya perawatannya 3,5. Gue tabrakin lah, hancur 3,5. Duit gue tuh cuma ada di tabungan 1 jutaan lah. Itu SMA ya. Nyari 2,5 gimana? Gue main judi WE gue di rental PS. Rental. Gila. Seminggu gue main. Dapet tuh? Dapet cuy. 3 juta. 2,5. 500.000 lumayan buat makan-makan. Tapi duit gitu biasanya nggak tahu kemana tuh. Ya, cepet Nggak jadi habis. sesuatu. Iya, Jangan lah, emang, jangan. emang, beneran. emang. Dari pembicaraan ini kan ketahuan kalau perputaran uang kan tinggi, makanya pemerintah Vietnam tuh sadar diregulasiin, makanya kalau di Indonesia bisa diregulasiin. Itu Lo yang mungkin lo bikin jangan memberikan ide di Indonesia deh. Jangan Diregulasiin. next anjingnya. kalau Itu kasihan soalnya banget itu orang-orang. yang memajukan. Kalau tadi ngomongin liga, itu yang memajuin Liga Vietnam tuh salah satu Gue duit dari paham. situ. Gue paham. Jadi kita nggak bisa hentiin semua, paling nggak liga kita jangan deh gitu ya. Kalau mereka cara Kalau mikirnya gitu mereka, kan. ini kan kalau lo kan mau tahu gimana cara belajarnya dari Vietnam ya kayak gitu. Nggak, pertanyaan gue adalah apakah ini kan kita nggak pernah tahu apakah ini udah terungkap apa belum. Apakah liga kita nggak pernah dijudiin? Dijudiin. Serius? Gua nggak tahu Serius? itu ya. Ya maksudnya kalau Yang misalkan mafia bola tuh nih, Satgas tuh. kalau misalkan liga kita udah dijudiin dan itu enak, itu kan jadi ada resistensi Iya, kan gitu loh. Dan mungkin judinya Itu lebih susah. Judinya nggak di sini. Iya di luar. Nah, Di itu. luar. Ya kayak yang kemarin siapa tuh yang ketangkep tuh? Iya mafia itu. VW. Vigit, Vigit, iya. Waluyo itu kan. Ya, karena Match fixing. judi tuh anjing ya. Kayak lu bayangin gue bisa dapat 2,5 juta dia dari main judi WE, semua orang datang nih. Bang, main sama gue yuk. Gocap-gocap. Dex itu yang suka dibahas sama Pandit siapa? Declan Hill ya? Declan Hill. Declan Hill itu kan menulis soal apa namanya The Fixer. Bandar. The Fixer kalau nggak salah. Dia itu menulis bahwa di Asia Tenggara itu ada yang mainin liga-liganya Ada bandar-bandar, gitu ya. kan, dan ada orang Indonesia tapi dia tidak beroperasi di Indonesia. Iya. Ya kan Singapura dia kan? bilang kayak gitu kan. Gue lupa itu dia nggak bilang lah dia beroperasi di mana. Lu mau tahu lihat nih
gue bisa bilang nih kalau ini gol, abis ini gol nih, dia bilang kayak gitu Iya, kan. Gitu. ada Nah, gol. itu Declan Hill tuh. Iya, iya. Bukunya judulnya apa? The Fixer. The Fixer. Tapi apakah sekarang udah diberantas atau kita nggak ada yang tahu kan? Nah. Karena kan kalau dulu kan ada udah jadi kayak rahasia publik ketika pemain yang narik kaos kaki lah, kode apa Kode itu itu, harus kode. udah itu kan. Ada runnernya. Dan Ada sekarang kan kode-kode. orang udah mulai pinter ya. Jadi mungkin caranya jadi kayak kemarin waktu itu gue inget tuh ada teori gembel adalah sekarang tuh kalau mau di Eropa kan nggak mungkin Liga Champions dijudiin itu kan pasti udah ke-gap banget ya. Paling Karena kan Interpol. liga-liga yang bawah, tapi judiinnya adalah kayak misalnya gini, MU lawan Barcelona final Liga Champions yang di Roma itu tuh MU dibikin kalah dengan cara di hotelnya makanan diracun. Buset. Dikasih apa mencret-mencret, pemainnya ada yang sakit perut atau apa terus Gila. tidur nggak nyaman. Iya, iya. Gitu. Jadi caranya kayak gitu. Iya. Ya maksudnya berbagai macam misalnya Bener, kayak bener, bener apa enggak ya, percaya enggak Iya. ya. Kan ngebayar pemain langsung gitu ya. Iya, jadi enggak bayar Kalah pemain lagi. langsung. Karena gini sih, maksud gue sebenarnya judi itu bahkan bukan cuma dari skor, bukan cuma apa, sesimpel corner siapa duluan. Iya, throw in Jumlah berapa kali. jumlah corner atau foul atau apa shot on goal itu ganjil apa genap, wah kacau cuy. Mikro banget. Yang paling parah inget ya yang City lawan Chelsea yang Frank Lampard masuk, Yang mana tuh? yang Frank Lampard nyetak gol. Yang nyetak gol Oh, ke Lampard gawang pas di Ke City. gawang, Chelsea. iya. ha. Lampard masuk, lo mau tau di bandar judi aplikasi Quartek apakah Lampard akan nyetak gol langsung gitu? Nyetak gol anjing menit terakhir. Kan bangsat Menit ya. terakhir lagi ya. Nggak, tapi gini ya, terkait soal judi bola gitu, gue sebenarnya punya keresahan. Lu pada tahu Caca Bola gak sih? Iya. Itu lagi Apa itu? ini banget. Enggak, maksud gue Kan gini loh. buka Twitter aja Ya, masih banyak. karena ada ads kan, ads ya. Ads bener. Gue udah, I'm not interested gitu. Muncul lagi. With this ad. 4 kali masih Muncul muncul lagi. tuh Caca Bola tuh siapa sih sebenarnya? Nggak Nggak tahu tahu tuh gue. di Ada gak sih yang kayak gue coba? Udah, Maksudnya udah kayak not gitu. interested gitu. Gue udah ini masih muncul. Gua sih. Randi kan juga kan. Iya. Febri juga bilang kan. Itu kan Iya. sebenarnya Wildan ya, berarti satu kan X terlepas dari Ada Caca Elon Bola, Musk yo. bilang, oh gue ingin memberantas bot, tapi ternyata ads judi itu malah tambah banyak. Malah tahu banyak. Karena kalau kita lihat di Eropa, judi itu Algoritma hal lumrah gimana? kan. Ya, Lumrah misalnya kayak banget. lo ada William Hill dan kawan-kawan bahkan jadi sponsor. Pendanaan itu tuh. Iya, sponsor terus karena itu gue baru sadar bahwa oh kenapa gaji pemain bola tuh gede-gede banget ya karena biar nggak disuap judi aja. Kan segampangnya tuh misalkan pemain bola disuap gitu tiba-tiba nyata nggak di depan gawang bukan nyata gol malah passing ke lawan gitu kan. Bisa banget. Jadi maksud gue ya susah. Jadi nggak ada pembenaran juga ya. edik maksudnya. anjing judi parah apalagi gue nggak judi yang online sekarang tuh kayak Candy Crush bangsat. Itu berarti Oke, dikeras. apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam tuh sebenarnya selemah-lemahnya iman Iya. sebetulnya gitu. Ya udah deh, Tapi gue kan susah mereka banget bisa nih. dibilang gak beriman Ngeberan- juga. Ya kan kalau iya. dari standar kita Iya. gitu. Ya, Nah jadi bandingkan dengan Liga Indonesia tadi kan jadi Iya, ngomongin melebar. judi. Ini kan di topik sebenarnya judi bola ya, tapi keresahan kita. Tapi emang terutama Caca Bola ya. Lu Iya, siapa Caca sih? Bola Gini deh, Lu nih siapa sih Caca Bola? Aduh. ngomongin judi bola tuh dimulai dari kalian taruhan pas SD atau SMP. Oh Oke. MU siapa? Oh gue MU lu ceban-ceban deh. Itu awalnya kayak gitu. Kalau FPL tuh hadiah dong. bukan Kalau judi. Enggak, FPL itu kan- tuh arisan. Itu kan berusaha dulu. Iya, kalau riset. FPL kan taktik Kalau ya gue sih. ya, gue sih berusaha. Lu kan gak nebak-nebak. Gue kata ada Iya. juga mungkin yang gak berusaha aja. menggantungkan Lu main diri. FPL sama temen-temen lo, ya kan ada entry ininya, Anjing entry tetep fee-nya. pembenaran bangsat. Fantasi NBA. Tapi kalau misalkan FPL. ada entry fee itu menurut gue lebih kayak lomba gak sih? Kompetisi. Lomba, betul. Heeh. Jadi boleh. Bukan Ya. bertaruh kan lu kayak misalkan Bukan. masukin duit terus kemudian lu berusaha ada riset Dan segala kontrol di macam tangan lu, ya berkompetisi nggak sih? gitu. Maksudnya lu Iya, bisa kontrol di tangan ngatur. gua. Kalau judi online kan lu nggak tahu di back endnya dimainin gitu Benar, kan benar. bisa-bisa gitu. Tapi mungkin gak mau salah, gue triple captain nih banyak gue mau di gol. Tadi Waldo bilang ada bandar ya seperti bola, bentuknya bandar. Itu bundar anjing. Topi juga bisa bandar. Ya emang terkadang ngomongin kompetisi tuh Topi kalau saya Liga bandar. Indonesia kalau beneran iya misalkan nih tiba-tiba Hmm. judi diiyain terus tiba-tiba duitnya banyak, gue sih nggak yakin bener-bener juga sih Dex, mesti Iya. jauh Ya, dari pasti hal banyak itu. yang Tapi sebenarnya kan underground udah ya. terus disuarakan kan. Maksudnya pemberantasan mafia bola gitu Ya kan. mungkin salah Ada satu bahan kampanye salah banyak satu alasan PSSI sama STY manggil banyak diaspora karena mereka tahu wah kompetisi gue belum bener banget nih, gue cari pemain yang di kompetisi yang udah bener aja lah. Nah, Shortcut. Nah di squad Gimana Indonesia tuh? itu ada 7 pemain yang main di Eropa, 3 main di Asia lain ya. Walaupun paling banyak Malaysia katanya. Malaysia ya. Heeh. 7 Eropa jangan lupa ada Justin Hubner, Wolves. Wolves. Ngeri. Premier League. Ketika line up, wih Cuman siapa nih? gue jadi bertanya gini Jer, kalau pemain Vietnam itu semua yang main di Liga Vietnam, apakah pemain Vietnam tuh nggak berkualitas, berarti nggak bisa main di Liga luar Nah, apa gimana? Bisa jadi karena emang minim exposure aja gak sih? Ya, Maksudnya makanya tadi di Felix awal sebenarnya bagus. Gue bilang juga minim exposure. Menurut lo sebenarnya. teman-temannya Subasa berkualitas apa enggak? Iya. Ya, Subasa. udah. Emang Misaki ada gunanya selain dia sakit-sakitan terus, ha?
ngambil Misaki uang enggak negara sih. terus LPDP. Enggak, Ishizaki kan maksudnya. Oh Misaki. Ya. Misaki bagus Ishizaki yang Sakit sampah. mulu tapi kalau Ishizaki kan ya udah itu kan emang kayak hiburan doang ya. enggak, tapi gue mencoba membedah dari Vietnam gitu. Gue inget 98 Jepang itu kayak tidak semuanya pemainnya main di Eropa Main di kan. Eropa, Mayoritas juga main di Liga benar, Jepang. Dan 98 itu berarti Liga Jepang baru berapa Dex? 93. Iya 92 93 jadi baru Masih ada 5 dua tahun, 5 masih ada dua iya. ya. Masih ada 5 baru 5 tahunan lah. Baru lulus balita tuh. Iya, udah main di Piala Dunia gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, apakah seluruh pemain misalkan tidak bermain di Eropa itu berarti tidak berkualitas? Ya belum Nggak tentu. juga Bisa ya. jadi emang kayak Ya. gue pengen mainnya kayak gini nih. Yang tersedia ya yang udah yang gue kenal aja nih. Yang di pemain di Liga Vietnam gue masukin aja. Toh mereka udah tahu satu sama lain. Pragmatis aja jadinya gitu Dan loh. familiar gak sih Ros? Iya. Maksudnya ada Iya, familiaritas iya. sama cara apa ya style mainin negara Betul, itu. betul. Jadi kayak filosofinya kalau kita kan ada Villanesia gitu Betul. misalnya kan. Jadi udah enak tektokannya. Betul. Dan itu sebenarnya hal-hal yang lumrah. Jadi kan kayak kita udah pernah bahas tuh kan ketika Jerman 2006 itu pokoknya Jerman runtuh itu Euro 2000. di Euro 2000 itu kan mereka mulai ini kan Develop langsung ke roots SSB, gitu betul. SSB junior dan ada penyuluhan bahwa timnas Jerman pengen main dengan formasi dan sistem seperti ini. Coba diterapkan juga di level klub sama di level junior gitu. Jadi ya itu hal yang wajar sebetulnya. Ya masih jauh lah pelan-pelan tapi pastilah. Semoga aja semoga. Ya di Indonesia Villanesia, di Vietnam Villa Nguyen. Ya. Ah. Pila. Jadi sebenarnya peluang besar ya. Sebenarnya ini adalah laga yang kita pantas berharap 3 Iya sih, poin. ya. Gue berharap banget 3 poin sih ini harusnya bisa lah. Tapi kan sebenarnya timnas Indonesia kalau kita bisa bilang hampir sama kayak Man United ya. Jangan lupakan kemampuan timnas Indonesia untuk mengecewakan para Mengecewakan. fansnya di akhir pertandingan nanti. Sebenarnya lu kecewa sama timnas kemarin hujat-hujat, gue yakin kalau misalkan menang juga seneng-seneng Pasti. juga. Enggak, itu berkaca dari gue ya. Gue kan gue bilang gue bukan orang paling nasionalis. Gue tidak nasionalis. Wah, Tapi gua ketika kemarin nonton itu, maksudnya nonton di salah satu bar di Jakarta bareng nih rame-rame. Rasanya tahu teriakannya bikin orang iya, kaget. orang apa namanya? Gue inget banget ketika gue pose sama baju timnas tuh yang ketika kita nonton AFF ya, yang iya. di itu gue bilang siapa yang ngebales gue ya? Rugby Indonesia Batu Brugers ya, sorry gue mention di Twitter mention gue nasionalis nih bang, dia kayak gitu. Ya enggak, ini kan gue nonton timnas. Nasionalis. Kalau sama timnas mah sama atlet-atlet nasional mah gue ngedukung. Kemarin tuh ini yang lucu tuh apa namanya videonya si match reaction Justin, Hanif sama Panji, 3 fans Arsenal, City sama MU bersatu ketika Indonesia nyata gol. Maksudnya tuh bisa Iya. menggabungkan semua orang lah. Gila, selain misalnya kalau zaman dulu kan lu ngelihat siapa sih Icuk Sugiarto gitu atau enggak petinju siapa? Zaman Si dulu Elias Elias Pikal. Pikal gitu Iya, kan iya, nonton iya. rame-rame. Ini kita timnas sih semuanya. Iya, menyatukan Iya. perbedaan di situ tuh. Di situ, tapi Apalagi walau sekarang ya di tengah perdebatan soal presiden siapa, tapi ketika timnas main sih semua Oh iya mendukung bener. timnas. Jadi Iya. kalau buat gue tuh lebih ke rasa bahwa lu punya darah yang sama sama gue ya. Betul. We're in this together gitu. Jadi gue apapun ngedukung lu. olahraganya Gitu. sebenarnya. Iya, iya, Badminton kita dukung semua Iya, ya iya. kan. Sebenarnya itu sih harusnya. Maksudnya terlepas dari segala macam perbedaan gitu. Tapi ketika udah dukung timnas, semuanya dukung timnas. Iya. Tapi kan kenyataan yang terjadi sekarang sebenarnya mungkin ada yang nggak pengen juga nih kan. Ya, Dugaan nggak tahu ada dugaan juga. tapi semoga salah ya. Tapi Ada seenggaknya dugaan nggak pengen timnas sukses atau jangan pakai pemain yang udah disepakati misalnya diaspora naturalisasi, ada yang nggak support juga. Nah itu tuh. Ya, sekarang kan udah Yang terlanjur bisa. ya, masa nggak dipakai sih? iya. Tapi seenggaknya gue seneng mainnya Jumat malam bukan Minggu malam. Karena Kan barengan debat cawapres. udah diatur Terpecah kayaknya. lagi nanti. Diatur kayaknya. Emang dicek jadwal Asia dulu. Jadwal Piala Asia nih. Oh Jumat aman kita Minggu. Apalagi jamnya larut banget kan ya. Kan Karena mereka 21.30. kalau Indonesia Ah. rame nonton, rating tinggi. benar. Ya jadi gitu ya. Jadi kita berharap supaya bisa menang dan kita akan bahas Senin ya, agak lama sebenarnya ya. Kita Biasanya reviewnya sekalian ntar. preview Jepang. Jepang tuh mainnya Rabu kalau nggak Iya, salah. Rabu bareng serentak. Jadi kita udah tahu juga kita bisa memetakan kira-kira peluang peringkat 3 terbaik juga. Betul. Siapa tahu bisa Apakah dari situ. subscribe kalian ke TV itu hanya 3 pertandingan atau sampai mana juga? Itu tergantung dari pertandingan nanti ya. paket sebulan biasanya. Paket sebulan kan ya. udah Heeh. cover Paket tuh sebulan. Piala Asia Kalau tuh. bagus tapi kadang susah masuk. Ya. Tapi Iya kan? ngomongin Piala Asia, Piala Afrika juga kemarin ada di Twitter tuh ada yang bilang kayak ada highlights yang golnya si Marcelino itu kan umpan itu ada bilang gila nih lihat nih Piala Asia kayak gini bahkan dibandingkan Piala Afrika yang 2-3 sentuhannya nggak bisa.
Wah. Tapi sebelum kita bahas Piala Afrika, kita bahas juga tim kita juga nih, kebanggaan negara kita. Tapi klub ya. Ini mewakili negara sebenarnya Rex. Kita punya klub, Kita jangan punya salah. klub. Inter Nusantara lolos ke playoff. Ini sudah harus sih. Bahkan harusnya juara kalau menurut Tio, kalau nggak juara ini settingan. Menurut gua Ini regular udah diatur bang. Kalau sampai tidak juara kita keluar dari liganya. Asli. Nah. Gue bikin liga sendiri anjing, nggak butuh gue. gila ada hasil menang 2-1 lawan Riyadh Start tuh. Lawan Arab aja menang lawan tim cuy. bertabur bintang Riyadh Stars. Gila. Nextnya lawan Niger nih Nigeria. Nigeria. Peringkat 11 tapi. Agak bisa. Cil, I got this Harusnya lah. ya. Kalau kita lihat klasemen peringkat 1, gua rasa ini bakal juara regular season. Cuman ya harus Tapi nggak main di ngaruh kan? playoff. Sebenarnya nggak ngaruh kan? Harus main di playoff. Kita Jadi yang musim lalu tuh di regular berapa Dex? 3 peringkat 6. Tapi kalau Peringkat jadi enam. juara regular season, playoffnya itu kalau nggak salah langsung semifinal ya? Iya, Apa? langsung semifinal. Langsung semifinal. Oh bye, dapat Bye. 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 Juara. Kita fix nih. Kalau nggak Juara, juara nih bye. fix anjing settingan bangsat emang. Iya, kita lihat ya. Dugaan-dugaan kita, tuduhan kita ini kayak gimana. Jadi masih ada 4 round lagi ya? Berarti 4 minggu ya? Iya 4 pekan lagi. 4 pekan lagi. Itu pertandingan terakhirnya itu pas pemilu. Pemilihan Lawan Paris, umum lawan Paris di telah Paris. memanggil Wah. kita. Kita lihat ya apakah bisa masuk final. Karena tahun Jadi- lalu kita kalau di final nggak sih? Apa semifinal? Di semifinal. Semifinal. Jadi ntar Segara Biruan kawan-kawan nyoblos di KBRI Paris. Wah. Wah, pakai nyanyi Ntar gitu kita loh. lihat AI-nya ya. AI-nya gimana AI-nya. deh? Nyanyi apa namanya? Himne pemilu yang baru ya? Ada kan kemarin? Oh iya yang dinyanyiin terus tiap Iya. ini debat. Padahal awalnya. bagusan pemilihan umum telah memanggil kita. Itu pemilihan umum itu suaranya kayak berderap-derap baris berbaris gitu loh Uni Soviet. Pas gue kecil lagunya kayak gitu nih. Iya, bener. Catchy banget. Terngiang, gila, terngiang. Iya, itu Iya, Orde Baru iya, emang kita. kayak Orde gitu. Baru emang. Orde Baru tuh emang Sama kayak gayanya misalkan begitu. ya, sama lo bayangin nih kalau lo ke Vietnam pagi-pagi lo bangun nih itu setiap Mereka masih kayak gitu. Enggak, di setiap tiang listrik ada speaker coy. Pagi-pagi lagu-lagu ini, lagu-lagu Kebangsaan. Gitu. lagu apa ya? Itulah lagu kayak komunis. Itulah gitu. komunis. Itulah. Tapi buset. enggak dong, Orde Baru enggak Oh komunis enggak, dong. kan di Vietnam, gue bilang di Di Vietnam, di Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam. Pas gue di Hanoi, gue pagi-pagi mau cari sarapan. Anjing, ini lagu kayak lagu Dia di apa? brainwash Enggak. nggak sih? Brainwash. Menurut Kayak- gue kayak ultranasionalistik gitu Iya. sebenarnya. Gaya aura itu ultranasionalistik. Cocok tuh sama Orde Baru ya kan? Iya. Iya. Sebenarnya di brainwash gitu kayak karyawan MNC denger Mars Prindo. Wah, anjing gue tuh pasti tuh tuh. Ada juga, ada Itu juga. gue. Gila nih kan, Anjing. kru banyak tuh langsung. Gila, Ada gue lagi. tuh dulu tuh. Kalau gue dulu sama Parama yang nge-brainwash itu adalah ketika zaman kantor kita di Kuningan ke bawah ke Famima, Family Mart. Wah, itu juga masih anjing emang Itu Family brainwash Mart. banget Itu cuy. brainwash juga. Mars Prindo, gila. Kalau Gue dulu pas- datang kan cuma buat syuting gue kan, Kalau- bukan kalau- tiap hari. Itu Kalau juga dulu, nempel gue. kalau di komplek kan sehari roti sehari Iya, itu roti, juga. tenonet. Kalau enggak susu murni kan siang-siang. Sesumur nih nasi Ini Yona. anjir emang. Wah, lu kalau lihat dengerin di radio iklannya, sekarang ada tuh lagi salah satu paslon. Oke, Heeh. benar. Kalau gue kan sama Parama gitu kan di Kuningan itu bawahnya tuh kan Famima. Family Mart kan, Famima kan. Antre kan kalau makan siang tuh antre. Di belakang berdua gitu kayak udah diam pertama diam lama-lama nyanyi berdua. Family Mart. Tapi emang cara brainwash paling gampang tuh melalui musik dan Parah lagu. cuy, parah. Gue pas siaran ini kan Proliga. Proliga kan di Gor gitu kan. Di Gor Sentul sempet tuh karena bubble gitu-gitu kan. Itu setiap ada jeda diem aja kan, kadang ada kayak NBA tuh. NBA kan suka ada lagu R&B, ya suka ada hip hop. Kalau ada jeda di Proliga, PBVSI gitu ada pasti. Itu anthemnya federasi lu bayangin. Federasi. Anthem federasi. Gak usah jauh-jauhnya. Wah, ya astaga. Yang pas gue lagi terakhir yang ada acara pemerintahan tuh BNPT, ada Iya. himnenya. BNPT punya. Ada. Gila. Oke. Nggak, maksud gue kan kadang tuh by event kan. Maksud gue kayak misalnya Asian Games. Gue kan sempet stadion kan yang di Patriot tuh. Gue jadi setiap game di Patriot di Asian Games tuh gue yang announcernya gitu. Itu kan yo ayo. Tapi paling sebulan. Oh iya Tapi bener. maksud dan itu kan emang lagu gitu yo. Kadang ada lagu juga yang lain Iya, kan ada emang beberapa lagu lagu beneran. kan kalau Sama- buat event. Ini PBVSI. Wah kacau. Wah sama kayak gue Kacau. sekarang nih ya. Sama Brainwash kayak banget gue. ini Jer, sama Tapi kayak enak sih lama-lama jadi suka. sama kayak gue sekarang kalau Kacau, misalnya kacau. denger lagu Piala Dunia 2022 enak gue. Lu pas gue di Doha itu lu keluar rumah nih lagu itu semua. Bosen. Here we are. Udah terus story orang juga begitu. Atau kayak everybody kayak di stadion juga lagunya itu kan anjing ya. Iya sih. Tapi kalau sebulan. Gue lagi bikin artikel. Iya. Everybody. Enggak maksud gue gini yo, Iya. tapi kalau by event, itu kan lu paling sebulan. Lu Proliga
4 bulan gue Ngerti, denger PPSI. Lu Family Mart seumur hidup. Enggak. Enggak, lu bilang Box kan to box. ini sebulan. Tapi kayak sampai sekarang gue denger lagu itu, gue langsung kayak Muak, anjing, bosan. Ini gue capek gitu sama kayak pemilihan umum telah Bener. memanggil kita. Nah itu maksud gue ini kaitannya sama Intro Nusantara ya. Misalnya kalau AI itu kan segara biru digunakan untuk ini oke lah. Tapi jangan AI untuk malsuin suara dong. Iyalah. itu Maksudnya ini yang era ini sekarang ya. nih kan pemilu kan ada Makin maju ya. banyak lah kayak gitu ya. Kita nggak perlu sebut yang gimana tapi ada pemalsuan-pemalsuan suara. Jangan kan pemilu, jadi iklan judi online ini dipalsuin suaranya. Itu Ada maksudnya gila itu. lu. Iya itu, Itu maksudnya. kacau, sosok-sosok itu yang Iya. padahal mereka, lah kita nggak pernah ngomong ini. Nah itu ya, penggunaan AI harus lebih bijaksana. Bijaksana. Gila kita banyak PSA-nya nih ya, episode ini ya. Iya, masalah judi tuh Pesan bahaya. masyarakat nih banyak nih. Ya oke. Itu Intro Nusantara. Nah, ini kita- ada ini juga nih. Oh iya ada jersey-nya, udah datang nih. Ini punya Jersey yang Nigeria. mahalnya worth it itu kan. Wah ini filosofinya kayaknya laut ombak-ombak yang dibelah Hyuga Wah, Kojiro. Wah, ini kalau Wah. ngeliat dari Tapi fashionnya ini ya. bagus sih, ini bagus. Kalau kita lihat ini tuh coraknya corak-corak avant-garde gitu, art deco kita lihat Dan ya. jangan lupa di sini beramal juga di sini Apa itu? Indonesia. Rehydrate Indonesia itu programnya FFP, Football for Peace. Oh, Wih, FFP yang iya. yang dibenci sama City. Bukan Ya FFP ini yang lain. It's cocok our ya ini game kalau now. kalian menggunakan ini culture kit gitu ya. Apa? Blokor ya, sobat blokor ya. Blokor ini nih masuk akal nih ya kan. Iya. Ini Ini kalau ada yang blokor, Anda padukan dengan celana pendek itu nonton konser cakep. Oh iya, Nah, dengan, itu udah gitu dia. bawaannya fans gitu kan. Wah, cakep cocok. banget. Kalau ini mengutip Fajar Rusalem ya, dia hashtag jersey bagus. Jersey Nah, bagus. itu. Pesan di mana Dex? oneff.com bisa Nah. dibeli. Dan kalau mau dapat diskon ada diskonnya Afif. Afif iya. 10. Yo. Safi 10, Safi 10. Oh referral code, Apip. SAVI 10 nanti dapat Gila, diskon gila, 10%. gila. Apip sapi memang. Gila. Presiden kita. Oke, Iya, itu dari presiden. Intro Nusantara. Nah, tadi Tio udah bahas soal Piala Afrika. Ini dia nih. Yang Apa? mana ada Gak- kejadian juga yang nabrak ya, apa jatuh dari Kan anjing banget nih, gue inget banget pas Lucu banget pas ya. gue dulu siaran di BIN ya. Ini kan operatornya sama nih yang di sini nih ya. Orangnya nih ya, nih. Gue inget banget nih, gue di kuping gue nih, di earpiece gue, cuma ngomongin ini doang. Ini abis ini promo Liga Konflik ya. Liga Konflik, anjir. anjir negara Afrika dibilang Liga Konflik. Parah. Parah banget. Karena semua negara ada konflik kan. Emang betul ya. Tergantung di Konflik mana dulu sih. kepentingan. Kalau di Pantai Gading terakhir konflik tuh 2011 yang perang saudara tuh. Udah Yang lama Drogba sebenarnya. mendamaikan itu ya. Nah, Nah, ada pertanyaan juga ya. Ini kayak big match sih Dex menurut gua. Apa? Malam ini kan. Oh malam Pantai ini ya. Gading malam ini Nigeria tuh kayaknya big match gak sih? jam 12 malam ya? Iya, Masih Pantai main Gading. Pantai Gading Nigeria tuh kuat banget, dua-duanya kuat. Nah, Dan publik Nigeria tuh lagi menekan timnasnya buat juara atau gagal gitu. Oh, jadi pilihannya cuma dua itu? standarnya tinggi banget. juara atau gagal? Padahal mereka satu grup sama tuan rumah. Merdeka atau mati. Jadi nggak nunggu nanti regional dulu ya, kayak nunggu jangan Nggak. Piala Asia sampai AFF deh. Gimana? Afcon langsung nih juara. Langsung gitu. AFCON. Tapi emang Nigeria kan harusnya. Tapi ada waktunya kan mereka udah Langganan lama Lagi sih Iya, main main. bagus, iya. lagi bagus sih Nigeria. Pantai Ada Gading. strikernya banyak kan? Babang Ida. Enggak Iya. salah. Jai Okocha. Baba Yaro, Bang. Daniel Amokachi. Si siapa namanya? Babatunde. Boniface juga. Boniface. Katanya strikernya Boniface banyak juga mereka ya. Ada banyak. Kelechi main. Kelechi Iheanacho Kelechi Iheanacho. dipanggil. Strikernya lagi ngeri-ngeri loh. Ada Mola Lukman. Nah, Lukman. Kayak si Nigeria itu udah lama gak juara juga deh. Gua enggak lupa. kan sih. semenjak setelah Lalu siapa? angkatannya Pantai JJ Gading. Okocha kan mereka belum ada Senegal. yang oke ya. Lalu Senegal, terus Mesir sebelumnya. Apa Mesir kalah Mesir sama sebelumnya. Senegal? lagi, Jangan ya. lupa Iwobi cuy. Ada Iwobi. Masih ada emang. Enggak tahu gua dipanggil apa. Dipanggil Iwobi. Everton. Iwobi. Iya. Terus ada Palestina lawan Uni Emirat Arab di jam 12:30 dini hari. Nggak mau ngasih Palestina menang aja ya? Iya belum menang kan kemarin. Iya Belanda kasih ya. aja menang. gila lu. Terus Mesir lawan Ghana, ini juga ketat ya gue rasa ya. Ini juga big match nih. Ya, Ada gua ini kan sebagai- ada Kudus gitu. Gue sebagai Ghana. pecinta Mesir biar Mo Salah absen terus. Iñaki. Ya. Ya. Harus masuk final Mesir ya. Kan gak ada yang tahu kalau misalkan lagi Kemarin gak ada Muhammad Salah juga menang lawan tim lo. Iya makanya, apalagi ada. ya, lu bayangin berharap aja tiba-tiba mau salah engkalnya keceklek gitu kan. Iya, karena awal Februari Liverpool lagi nih. Ntar Iya, tiba-tiba udah. City satu. Bukan Iya, Arsenal betul juga. ya, berantem Enggak kasih Arsenal. gue gak ada pemain Afrika masih ya. Bisa gue. Udah gak ada Yaya Silakan Toure. berantem, Kata silakan, Pep gitu. bodo amat gue udah gak ada karena Kita udah pakai Oscar Bob aja. Kalian beneran. lihat itu di bawah sana, itu semuanya rakyat jelata sedang bertarung. Iya. Kata Pep. Mereka kesulitan pemain ya. Mereka ya kesulitan. mungkin lihat gak lu di ya bawah mungkin sana Pep tuh? Pep Guardiola Jelata, gitu. mendengar omongannya Bung Rindra kali ya. Apa itu? Soal pemain
pemain hitam, pemain kulit hitam. Jangan Amerika dibahas. ya. Udah dibilang jangan dibahas. Terlalu bahaya. Ponakannya Om ya, lihat sendiri aja ya. Kalau mau ada, ini Godfather of Dark Joke sebenarnya sebenarnya. Kayak gue cuma ngasih tau doang, mungkin Pep Guardiola mendengar obrolannya Bung Rin. Jadi kan ya udah, oke. Gue mau ngambil Tapi Bung Rin yang selain pas hari debat capres ya, karena kalau hari debat capres dia berubah lagi dia. Berubah lagi, sama kalau Bung Beda, Rin lagi seru gak sober aja. Iya. Jangan. Terus ada pertandingan juga hari Jumatnya, Irak lawan Jepang. Ini juga berpengaruh sama kita kan sebenarnya. Iya. Tapi ini berarti mainnya sebelum kita ya? Sebelum kita mainnya 18.30. Karena gue lebih pengen Jepang menang aja, karena pas kita Slow ya. iya agak santun cuy kan, wah lo Iya. lu udah jajah gue anjing ngasih 3 poin lagi lah lu. Jadi kalau Jepang menang lawan Irak misalnya, Jepang kan udah Lolos. lolos dan mereka udah cenderung slow walaupun Langsung mikir nggak kan. slow buat kita. Nah tapi Iraknya dalam bahaya sehingga Irak akan berusaha menghancurkan Vietnam kan. Betul, gitu. karena Jepang pasti mikir, oh yaudahlah kita baik sama Indonesia turisnya baik banget sama ke Jepang setiap tahunnya. Oke, Iya, kita mendukung baiknya. Jepang untuk menang menghadapi Irak. Nippon, ca. Terus, aduh ada lagu zaman Romusa juga kali. Vietnam versus Indonesia. Itu kan Piala Asia juga nanti 9:30 malam ya. Kelarnya 9:12 kayak kemarin tuh. Yohi. Tapi lawan Jepang lebih awal loh, kita yang 8:30 tuh. 6:30. Karena kan mainnya bareng, serentak tuh berarti. Oh iya benar. Nah Senegal Kamerun juga akan match. tersaji big match jam 12 Itu ada malam. Sambo tuh. Kamerun kalah menang rukun. Wah Senegal Itu ada Sambo. seneng gagal. Seneng gagal. Itu ada Sambo tuh, ada Sambo. Nguisa. Oh iya. yang itu. Zambo. Itu bercandaan pas Piala Dunia udah gak usah dibawa lagi. Jadi apapun hasil Vietnam Indonesia kita bisa nonton Senegal Kamerun setelah itu ya. Yoi. Tapi besoknya Sabtu jadi slow. Ada Mainz lawan Union Berlin juga 02.30. Dan ini ya ternyata Munchen itu kan ada satu laga tunda itu lawan Union Berlin Dan ya. Berlin ya. Ternyata ya. Harry Kane tuh lagi Kemarin gara-gara salju ya? Salju. Berarti si dia Thomas yang Muller tuh kan. bilang kayak apa namanya, emang boleh ada pemain sebagus Harry Kane di debutnya gitu. Karena Wah. Harry Kane kalau nggak punya nyetak gol dia memberikan kontribusi kata Miller. Dia nggak tahu aja. Iya. Rasmus Højlund. Wush. Terus juga ada pertandingan yang tidak nabrak sama jadwal lainnya itu Arsenal lawan Crystal Iya Palace. nih pas gue lihat nih jadwalnya sendirian aja di situ. Sendirian nggak kayak ada- Chelsea. Lu nggak ada siaran yang Kayak Chelsea Fulham enggak kayaknya dari kan liga kalau lain juga nggak Oh ada. iya. bagus. tim kan bukan kita. Host terbaik. Nominasi host Nominasi terbaik. host terbaik. Di Asia ya. Iya, ASEAN. Ah? ASEAN. Asia. Oh, Asia. Ngeri dong. Apa ASEAN itu? ASEAN gak sih? Ya Nggak tahu gue udahlah. siapa aja lah. Tapi Pokoknya nominasinya nggak ada negara lain selain Indonesia ya. tapi negara nggak punya Host. Oke. Terus hari Minggu Utrecht lawan PSV. Ini juga nggak bisa ditonton kan sebenarnya? Bisa di Mola. Ada. Oh Mola ada. Mola ada. Oke. Ada Chelsea lawan Man United ini Women's Super League. Yohi, big match nih. Samker. Enggak sih, MU enggak. Nggak, Samper sejago lagi itu ACL. sebenarnya. Oh iya MU bener. enggak sejago itu. Elatun. Nggak sejago apa orang nggak di sejago atas. orang Di atas, berapa? MU di atas. Tapi lawan Chelsea. Ya, Ya, Chelsea makanya- lawan Chelsea. ya, Udah makanya nggak ada yang big mahal. match. Udah nggak ada yang mahal. Nih ya, tim wanita MU ngelawan tim pria MU menangkan tim wanita. Arsenal mendatangkan Emily Fox bek kanan, mantap. Top skor Jago Piala dan Dunia cakep. no, yang pemain Luar Jepang biasa. ada di situ tuh. Iya, iya, Katy iya. Zelem juga. Iya. MLR udah cabut ya? Anjing. Warna Batia udah cabut ya. Oke, Kawan saya itu anak Batik Bayern ke lawan Barcelona. Bremen ya 10:30, kemudian Vitesse lawan Feyenoord 8:30, City Liverpool. Oh ini juga ini ya. Enggak, WSL Liverpool Ini biasa juga aja WSL. masalahnya. Oh ya WSL kalau Biasa, buat yang nanya Liverpool. bisa nonton di FA Player ya, itu FA gratis. Player, Jadi gampang banget caranya tinggal FA Player aja, ntar lu tinggal registrasi aja, terus langsung bisa nonton streaming. Ajax nih. Ini adalah momen yang tepat juga untuk nonton karena tim bola cowoknya nggak ada pertandingan kan. Main FA Lagi lagi? dibagi. Lagi Enggak, dibagi. lagi dibagi dua kan. Ada yang libur. Yang Oh, kemarin kan libur, lima, sekarang kemarin main. Sip-sipan. 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 Capek di Desember soalnya bang. Iya benar. Kalau Piala FA midweek ini. Iya, karena kan West Ham nih Arsenal kalah baru juga. main aja minggu lalunya pas Iya kan gue tanya. orang pada main mereka di Qatar. Iya. Anjing Arteta. emang. Salt Bay. Salt Bay Sempat ini. nyobain Turki. Karena dikasih wah ini kita keluar dari 4 besar ini. Keluar Turki dari berarti ya? Turki, Salt Bay gara-gara Turki itu. kan? Orang Iya. Turki, cuma Mereka di sempat Qatar ke Turki. Bukan restorannya. banyak Oh, di kontroversinya. Qatar ya? Restorannya di Qatar. Kang Orang Jalu Arab. tuh udah pernah dikasih itu sama Salt Bay Salt Bay. langsung. Iya. Iya, langsung nyalek. Langsung nyalek. heeh. Arteta akan nyalek di London. Ajax lawan Walwick, terus Bournemouth lawan Liverpool. Nah ini juga cukup menentukan ya. FIFA Bournemouth. Solanke. Real Betis Semoga lawan ya. Barcelona jam 00.30 Nah. besokannya Senin dini hari ya. Nah itu dia. Nah ini laga yang tidak terkena distraksi lainnya. Arsenal lawan Palace. Belum ada kabar. Oliver Penyerang Giroud. baru. Oliver Giroud adalah penyelamat Arsenal. Kita lagi ngomongin apa nih? Transfer berarti. Transfer pemain.
Ya kan gue bilang. Itu Vlahovic kemarin gol lagi tuh dia. Kabar striker transfer pemain ya? Arsenal ya. Ya, Vlahovic golin. Ya setelah kemarin segol, kemarin 2 gol lawan Sassuolo. Giroud. Ya biasanya Juventus menang 3-0 lawan Sassuolo, lawan tim lain. Dan satu gol Vlahovic itu dari luar kotak penalti loh. Betul. Osimhen cetak gol lawan Nigeria. Untuk Nigeria. Nah Giroud juga nyetak. Giroud cetak gol juga, walaupun dia nggak masuk radar sih, kecuali radar lu. Iya fix Giroud. Walaupun dibutuhin tipe kayak Giroud gitu. Maksud gue makin sulit nih. Karena pasti harga makin meningkat. Pemain yang diincar Arsenal maksudnya. Asalkan bukan pemain Inggris harganya masih aman kok. Ya, tapi kan ini Arteta kan bilang kita akan memanfaatkan yang ada, nggak realistis untuk beli sekarang, nggak realistis gitu. Tapi Loan. ya Loan tapi aja. gue ngobrol sama Coach Justin katanya itu Cywar doang. Wey. Tiba-tiba nanti datang aja kayak Trossard gitu katanya aduh Munsat. Katanya itu. Jadi Siapa gua yang datang penasaran. tapi? Apa? Ivan Toney apa yang lain? Aduh Ivan udah lama nggak main gimana ya? Bisa. Ya Kalau kan tapi kalau kemarin Ivan bagus. tipenya bersama kayak Gabriel Tuh, Jesus. udah Enggak, akrab beda, tuh. beda, Sama beda. Pemain Arsenal tuh. Masih bisa jadi finisher Ivan Toney. Tapi Kalau udah lama nggak main Everton- gimana tuh? Apa? Udah lama nggak main. Nggak kita harus lihat masalah. dulu. Ya segame 2 game Rasa lah. buat lapar Brentford. tuh pasti ada untuk bermain di lapangan beneran. Lagi mau masuk ke Euro dia kan. Yoi. Apa nih Watkins mendominasi dari Rashford awal musim. tiba-tiba jago kan? Iya Saya ada akan wakil geser sama dia. Solanke masa Tony sih? Kayak enggak deh. Makanya dia pengen buktikan diri. Southgate itu gak ada pemikiran pemain bagus apa kagak. Apakah dia suka pemain yang judi? Apa? Apakah dia suka pemain yang berjudi? Ya Nah, itu. gimana ya? Tapi dia sering melakukan perjudian. Perjudian. Yang penting sih. Memang. Southgate Ya ya. sama Southgate emang anjing. Ya itu dia. Dan juga kabar transfer juga selain Arsenal ya. Walaupun kita masih menunggu gebrakan adalah Jordan Henderson ke Ajax. Nah ini Iya lu nih, Ros kaget yang nih. harus berkomentar. Karena ini tim yang lu punya soft spot lah untuk Ajax nih. Pemain yang dulu sempat dijuluki back pass kapten. Back pass captain. Sebenarnya back pass captain tuh enggak dia Iya lebih kan? ke arah Versi jagain Liverpool. sirkulasi sebenarnya itu loh kiri kanan. 6 bulan di Saudi nggak betah. Ini sebuah anomali Nah, loh. gue nggak tahu tuh. 6 bulan Gue nggak kan nggak betah. perhatiin Saudi kayak gimana Iya. gitu. Kalau Ajax mungkin butuh stabilitas ya, intinya kayak gitu. Dan untuk kalau misalkan lu main di Premier League gitu, lu main agak sedikit lebih lambat mungkin lu bakal digerus. Ya. Tapi mungkin di Eredivisie lu masih bisa lah kayak begitu. Intinya kayak gitu. Nah, Ajax butuh stabilitas itu sebenarnya. Jadi agak masuk akal ketika Henderson ke Ajax sebetulnya. Nah, ya Iya. sudah peringkat 5 sekarang. Maksudnya Iya. kita kan awal-awal kan berangsur ya? di bawah tuh. Heeh. Kita bahas. Sekarang udah pas gue lihat ih peringkat 5. Iya. Pelan Tapi tapi sebenarnya- pasti. Iya, Eredivisie itu antara ini adalah etalase pemain muda yang bisa nanti dibeli gitu ya, atau pemain yang udah kayak abis, udah tua balik lagi. Bisa juga sebenarnya kan, ada beberapa yang kayak gitu Iya, kan. Ajax tuh De Jong pernah gitu kan main tuh. Jari Asli. Litmanen. enggak paling gampang Balik Pak. lagi gitu. Paling gampang itu adalah Ajaxnya Ten Hag bahkan pakai Klaas-Jan Huntelaar di lini depan. Nah, Deli Blind cuy. makanya maksudnya balik lagi. Jadi Tapi biasanya Dele belum habis lagi Ronald Belum. dia di bisa- era Golden Age itu cabut. Jadi pas masih muda mereka main di Ajax, PSV, dibeli klub lain. Udah mau masa pensiun balik lagi. Dia menyesal Bisa gak ya gitu sih? kan. Jadon Russell kayak menyesal kayak ngapain gue pindah ke Arab selain Kalau duit. Duit doang Arab gitu. sih ya menyesal dia bilang. Dia kalau gak salah dia gak bisa balik ini Biar sekarang dipakai taxnya nggak gede sih? banget ya. Gak ada yang mau juga. Gak ada yang mau juga Nggak kan ada yang siapa juga. Bahkan tim sekelas Wolves aja gak mau. Biar ini kali, biar main juga gak sih? Liverpool kan maksudnya reinforcement midfield. Walaupun sebenarnya kalau gue jadi Jordan Russell gue tetap di Arab aja. Main gak main tetap jadi masuk timnya Gareth Southgate juga. Iya juga ya. Iya. Ya Buat mungkin apa? dia apa ya? butuh Berarti mungkin ini kali ya. aktualisasi diri kali. Ya mungkin perkara sorry. Adaptasi sama hidupnya mungkin. Dia sih diwawancara bilang ini proyek yang menjanjikan di awal, cuman setelah saya kesini ternyata batasan temboknya itu terlalu gede untuk didobrak gitu. Soal apa? Komunikasi, Oh. terus juga budaya gitu-gitu dia bilang. Iya Karena sih, dia kan Awalnya orang saya yang juga teryakini dia sosial begitu. kan sebenarnya. Pas zaman Covid juga dia kan menggerakkan para kapten untuk melakukan aktivisme sosial Tapi juga. emang- gitu. emang Mungkin di Arab susah dia. Ya, mungkin dapet bahasa Inggrisnya celah-celah. juga susah kali gak semua orang bisa bahasa Inggris juga. Tapi Iniesta mana-mana di Jepang. Accent dia juga untuk orang Oh Inggris iya, aja accent dia betul. juga susah kan. Sunderland ya. Ya tapi emang gak semua orang Inggris itu adaptasi langsung gacor. Hmm. Seperti Harry Kane. Haji Gen. Iya kan, walaupun ya banyak orang bilang juga sebenarnya ya Munchen mah siapapun taruh di depan bakal gacor termasuk Enggak Choupo-Moting. juga. Nah, Choupo-Moting. setuju gak lo kayak gitu soal Harry Kane nih? Ya, Harry tapi- Kane itu on the way buat ini ya, memecahkan rekornya Lewandowski ya. Iya. Jadi Dia kalau 22 lihat gol goal ya. chartnya, nih kayak ada goal chartnya deh. Ini tuh Harry Kane tuh sekarang 16 games 22 gol. Hmm. Dia itu bisa ngejar Lewandowski itu rekornya 41 gol dalam semusim di liga doang. Ini Gerd Kalau Muller tuh. kalau kita lihat nih mungkin ada ininya lagi catatan pemain-pemain yang Ya. Nah ini yang rekor paling tinggi tuh Lewandowski 41. Ya kalau dia bisa 41 udah lebih bagus, tapi kalau Tapi bisa mungkin 30-an banget, Dex. mungkin banget. 19 gol lagi kan? 16 pertandingan 22 gol tuh Ya kayak kan
Gak make sense. Dan dia bukan tipe yang gampang cedera gak sih Harry Kane? Dia juga musim pertamanya dia juga pengen main di Euro juga kayak. Nggak, kasarnya di Spurs dengan pemain yang kayak gitu dia bisa jadi top scorer gitu, top scorer klub ya. Bahkan ya kalau gak ada Erling Haaland selalu dia yang top scorer loh. Iya, Jadi dengan semua pelayanan yang ada di Bayern Munchen ya bisa lah. Dia penalti bukan dia? Di Munchen ya, kalau penalti Iya, lagi, dia deh. buset. Dia waktu itu dia deh Iya, kalau nggak dia salah. nih, ya. Gila. Ya udah pasti lah ini Terus, kayaknya. terus didatengin Eric Dyer ya kan, sohibnya dia. Oh iya. Ah. Jangan-jangan opsinya itu ya? Eric Dyer biar yaudah kalian Nggak, biasa ini main. kan bilangnya Harry kan bagus apa enggak bagus, cocok apa nggak cocok. Enggak, masalahnya yang jadi pertanyaan lo kan tadi bisa lebih bagus dari Lewandowski di Bayern Munchen apa Iya, enggak gitu kan. rekor Nah, pecah. gue sih nggak yakin di musim ini terjadi ya, tapi kalau dia bertahan 2 atau 3 musim bisa sih. Enggak, tapi untuk mecahin 41 gol itu cuma butuh 19 gol. Pertandingan Cuma masih ya iya, pertandingan masih Bundesliga itu 18 ya? 18 tim. Berarti masih ada 18 lagi. Kan 34 dong berarti. 34, Dia belum nggak mungkin dia cuma satu pertandingan 1 gol doang, kadang 3, 4. Nah itu. Iya juga ya. Sebenarnya tergantung Munchennya juga ya. Hmm. Jadi apakah kalian setuju Harry Kane itu akan sukses di Bayern Munchen dan mendapatkan gelar? Nah, itu dia. Oh, gelar beda urusan ya. Waldo udah Waldo nih. sabar nih Waldo. Ada Jude Bellingham, namanya Jude Bellingham. Hey. Waldo bilang kok nggak bahas derby Madrid sih. Ya Copa lu del gak ada Rey. kemarin udah lewat, sekarang Super Copa. Gue mau bahas dikit aja nih, Mourinho udah gak di Roma. Oh ya Mourinho dipecat ya. Karena dia mau gimana pun ya, dia ngasih piala. Dan Ditato lagi. Ditato. Tato. Siklus musim ketiga katanya kan, cabut dan Benar. nangis. Gue suka banget Mourinho kan, jadi sebenarnya agak sedih juga gue. dia tuh Tapi dia ninggalin piala tetap loh, buat MU, ninggalin piala buat Roma, walaupun Tapi hasilnya gimana. pialanya tuh bukan Major. trofi liga kan? Iya, tapi maksudnya ACL. Ya, Ya, untuk Roma, I mean. ya maksud gue gini loh. Pada akhirnya ketika lu dinilai sebagai seorang pelatih kan dilihat konsistensinya sebenarnya kan. Louis van Gaal juga dipecat digantiin Jose Mourinho abis juara Piala FA loh. Itu kan karena ngeliat permainannya gak stabil di liga. Jose Mourinho sama juga gitu. Walaupun orang bilang bahwa tapi Jose Mourinho posisi kedua sama Man United yang terbukti sekarang emang ancur-ancuran gitu. Ya Ole Gunnar Solskjaer juga posisi 2 gitu kan. Ya dipecat-pecat juga gitu loh. Segala macam. Jadi gue pikir terlepas apapun hasilnya, lu tuh result kan ya, result itu kan trofi, posisi segala macam. Lu tuh nggak bisa cuman ngelihat itu doang, tapi lu harus bisa ngelihat apa namanya performanya tim tersebut di liga yang bisa dilihat dari satu pekan ke pekan lain. Itu kenapa kemudian Mourinho dipecat Man United, Solskjaer dipecat Man United, Ten Hag nih kalau misalkan nggak stabil, gue rasa juga posisinya nggak aman gitu loh. Iya. Wajar sebenarnya kalau kayak begitu. kalau ngomongin Mourinho yang dia bilang kan urutan 2 di United adalah pencapaian terbaiknya dia kan. Itu kemarin di Tifo Football tuh ada penjelasan di YouTube gitu. United di musim itu tuh XG-nya tuh paling urutan 6 kalau nggak salah dia di bawah, padahal tapi dia bisa urutan 2 cuma beda berapa poin ya? Beda 4 poin, 4 poin sama Spurs, urutan 3 terus beda 11 poin sama City kan. Konsisten karena kan sebenarnya kalau liga itu kan ya panjang kan. Lu menang 1-0 pun juga poinnya tetap 3 juga kan. Jadi kayak tapi agak sedihnya adalah video-video yang keluar tuh kan si Mourinho nangis kan pas yang di Sportnya berhentiin dia kan. Karena Mourinho ya kalau lihat di Roma dia kayak membalikan lagi gairah para fans Roma untuk datang ke stadion 40 kali loh. Tiket sold out terus juga akhir-akhir ini video nangis lagi rame ya di sosmed. marah. Jadi sebenarnya kalau Iya, gue untuk baca di simpati siapa ya. kemarin tuh yang nulis di Athletic. Jadi dia tuh satu dikritik, tapi ada bagian banget pendukungnya AS Roma tuh yang masih suka dia gitu loh. Jadi pendukungnya Jose Mourinho itu hampir kayak cult sebenarnya. Parah. Makanya kalau misalkan Makanya nangisin. iya, Karena cult. Kalau cultnya Mourinho itu kan kayak gini, misalkan lo dibilang jelek, Mourinho tuh jelek apa bagus pasti dihantamnya apa? Lihat nih trofinya segala macam. Ya result kan, ya itu memang buat jadi apa namanya? Legacy. Buat jadi bergain powernya ya. gitu ya, itu oke. Cuman ketika lo harus bisa membedah itu lebih dalam gitu ya, ngomongin taktik, konsistensi permainan segala macam. Itu sebenarnya ada kritik buat Mourinho juga. Iya. Walaupun biasanya cultnya ini ngebahas itu kan karena nggak dibeliin pemain. Iya. Terus kemudian itu kan persalahan pemainnya nggak perform segala macam. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau di AS Roma kalau nggak salah dia itu udah ngabisin 100 juta euroan kalau nggak salah Dex ya. Iya, 100 juta euroan di AS Roma. Jadi kayak Dan gajinya gua tuh paling tinggi iya, di bawahnya Juventus sama Inter. kalau ya nggak gitu. salah. Jadi emang kayaknya ada hal kayak gitu juga yang harus juga dilihat Iya. gitu loh. Nah, Lu terlepas- udah didukung gitu. Terlepas dari bias gue karena gue suka Mourinho gitu ya dengan segala ya prestasi dan Kontroversi, personality ya. segala macam. Gue ngeliat juga kalau di Roma sendiri Mourinho ini lebih banyak kartu merah dibanding menang buat Roma sekarang. Paling nggak di beberapa game terakhir. Jadi bahkan di 2 game lalu ya kalau nggak salah game lalu ya dia juga kartu merah lagi gitu. Jadi ya mungkin gini gue pengen nanya lu ke lu Dex. Apakah Jose Mourinho
sudah tidak relevan lagi di sepak bola Enggak, Eropa justru sekarang? Jose Mourinho harus mengembrace dirinya sebagai pelatih spesialis quick fix. Lo lihat deh, Iya benar itu. nggak akan lama Mourinho tuh di sebuah klub gitu. 3 Dan itu musim maksimal ya. 3 musim tuh udah maksimal. Makanya tadi ada Siklus 3 musim, Ya. ya itu udah di situ umurnya Mourinho. Ya makanya kalau misalkan kemudian lu adalah klub yang berorientasi jangka panjang atau masa depan. Transisinya Mourinho dulu. Nah, nggak bisa menurut gue. Oh, nggak bisa. Karena kalau misalkan Mourinho, gue pengen beli pemain ini sekarang ya mahal-mahal buat dapet result trofi di Instan. akhir musim. Hari ini juga. Sementara kalau misalkan lo orientasinya jangka panjang dan lu lagi ada di titik nol nih sebelum mencapai yang apa yang lo tuju itu, ya kan lo harus ngebenahin pelan-pelan dong gitu. Ya, Gak lu bisa lihat quick apa? fix, Berarti gak nggak bisa bisa. quick fix. Chelsea gitu. yang akhirnya mereka juara di zaman awalnya Roman Abramovich kan dia beli apa tuh Carvalho, terus Oke. Ferreira, Oke. Drogba Iya. gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir gue, karena gue udah mencium apakah Jose Mourinho akan melatih timnas Inggris? Nah, enggak dia ke Arab Saudi, fix Arab Saudi. Tapi mending ke timnas Inggris. Nah ini gimana, setuju nggak? Kalau buat Quick fix nggak tuh? kalau- Instan nggak tuh Bener, prestasi? kalau Tio kan jadi pengen gini. Bener juga ya, bener juga ya, bener loh ya. Gue tahu. Jadi Mourinho itu tuh dulu ditawarin untuk jadi pelatih Portugal, dia nolak karena dia fokus ke Jadi- fokus ke AS Roma. Tapi Gimana? kalau dia nanti Southgate gagal dia ganti Inggris, Setuju? ya udah daripada nggak ada. Ya kan? Nah, Semuanya Gimana? cocok, semua cocok. Pertama Personality. pertama personality, media. menghadapi Media media Inggris, gitu kan. kan, Yang Inggris kedua, tapi dia tuh jago buat turnamen. enggak, tapi lu tahu Mourinho kan? Lu Inggris pemainnya attacking minded semua sekarang loh, dan di tangan Loh, Mourinho. justru Masa lu mau tiba-tiba main bertahan nanti semuanya? Nah, enggak, ini seru nih. justru menurut gua kalau misalkan lu udah punya Declan Rice gitu ya, punya Jude Bellingham, ya udah tebelin pertahanan atau ketika lagi tidak membawa bola gitu ya. Terus kemudian ketika nyerang udah terserah sendiri-sendiri. Langsung lempar. Mourinho kan gitu. Kayak gini atau set. Oke, di depan Rashford, kanannya Sterling sama Harry Kane. Enak Push, itu, gitu. enak itu. Nggak, dia ngeliat lainnya apa kan, peninggalan Southgate gitu kan. Ini Maguire, enggak, gue Connor Cody deh kayaknya. Gua kayak Gua mau mati, James iya kan? Tarkowski nih. Kan Gue mau mati di Kan lapangan. pernah dibahas tuh gitu. yang zaman di Real Madrid adalah yang dilatih Mourinho adalah defense sampai tengah. Ketika depan pemain suruh mikir sendiri. Nah udah enak. Tapi kan waktu Real Madrid dia punya Ozil. Loh, di Inggris dia punya Jude Bellingham gitu loh. Yang Rice menurut gue belakangnya. udah gak usah di coaching deh itu. Jadi udah. setuju ya, Mourinho Setuju juga gua. abis Southgate lo. Bener sih. Setuju ya? Habis shot. Gimana, lu setuju nggak? Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan pesan dari Waldo, jangan lupa nyalakan lonceng. Agar? Nah itu dia. Subscribe ya, jangan lupa ya. Itu ya. Lonceng ingetin juga kalau skripsi harus segera kelar untuk Waldo. Terakhir juga tadi kita ngomong-ngomong di Dan tuh yang penasaran kayak gimana itu di fotonya ada. Di- Kita post. Oh iya, Itu tadi Didan tuh. itu ya, Didan yang sering kita omongin ya. Dia sumber masalah kita. Dan membuat beberapa orang resign. Kita ketemu di box to box. Kita ketemu di box to box football show.